Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu fa inna kulla muhdatsatin bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-hadirun wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid As-Sunnah Bangkir yang dimuliakan Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas taufik dan hidayahnya, curahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita bisa bermuwajahah pada taklim kita yang sedianya Ustaz Aid bersama kita. Qadarullah ada halangan beliau sehingga kita hadir membadaliknya pada kajian kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, yaitu bab tentang ikhlas wa sidq. As-salafu wal ikhlas wa sidq. Salaf tentang keikhlasan mereka dan juga kejujuran mereka. Berkaitan dengan al-ikhlas ini, kita sudah memahami bahwa yaitu wasyhadu anna Muhammadan asyhadu anna la ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Itu punya konsekuensi ikhlas. Sementara syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah punya konsekuensi ittiba, ikuti tuntunannya Nabi SAW. Sehingga amalan itu harus ikhlas dan harus sesuai dengan tuntunan Nabi, dan itu konsekuensi dua kalimat syahadat. Nah, kita akan belajar bersama bagaimana salaf terdahulu di dalam ikhlas mereka, kesungguhan mereka, yang nanti kita bisa mengkonfer, membandingkan dengan kita. Sebagaimana judulnya dalam kitabnya Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana posisi kita dari akhlak mereka.
Dimulai dari pembacaan dalam poin 1, as-salafu wal ikhlasu wasidku an Bakar ibnu Ma'iz qala ma ru'ya Rabi'u mutanawwi'an fi masjidi qaumihi qat ila marratan wahidah. Bahwa dari Bakar ibnu Ma'iz berkata, tidaklah terlihat Ar-Rabi', dia itu sholat sunnah di masjid kaumnya kecuali 1 kali. Paham ya? Sholat sunnah afdalnya di mana? Di rumah. Sholat berjamaah di masjid. Maka contoh salafun saleh yaitu Ar-Rabi' dari Bakar ibnu Ma'iz, beliau menyampaikan Rabi' ini tidak terlihat sholat sunnahnya di masjid kaumnya kecuali 1 kali saja. Apa kepentingannya Pak? Supaya jangan kelihatan orang, gitu aja intinya. Karena tidak ada tuntutan untuk berjamaah. Kalau berjamaah syiar, memang kewajiban 5 waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kalau sunnahnya di rumah gitu. Karena lebih apa? Lebih terjaga hatinya. Karena kalau di masjid akan kelihatan orang gitu. Sehingga ini menjadi percontohan sangat menjaganya gitu. Walaupun bukan berarti nggak boleh di masjid. Gitu loh maksudnya. Ya kalau di masjid jangan ria gitu aja pedomannya gitu. Cuma bagaimana mereka sangat hati-hati perhatiannya menjaga hatinya ini, maka sholatnya sunnahnya di rumah. Sehingga diriwayatkan tidaklah Rabi' itu sholat sunnah di masjid kaumnya illa marotan wahidah, kecuali cuma 1 kali saja, nampak sama rawi yang riwayatkan ini. Sehingga kalau ada ikhwan langsung balik kanan setelah dzikir itu bukan berarti nggak sholat sunnah gitu loh maksudnya, atau ba'diyah misalnya, atau qobliyahnya mungkin di rumah, ba'diyahnya di rumah gitu. Dan perkara-perkara yang sunnah nggak perlu diperdebatkan dan diingkari gitu. Ini perlu juga, walaupun bukan materi ini. Jadi harus profesional. Kadang-kadang suka oper, kadang-kadang, tapi harus paham. Kalau ada qomat misalkan, masih ada orang dodok, diingatkan nggak? Diingatkan, diingkari, kang qomat ayo jadian. Sholat sudah didirikan, nah apa masih dodok ya? Tangi, punten gini kang, udah gitu. Berarti kan diingkari nih perlakuan dia. Tetapi kalau perkara sunnah jadi, kang sudah ku tas sholat ku meneng baik di dia, gitu. Paham nggak maksudnya? Karena ini masuk wilayahnya kepada tahu dia sunnah gitu. Jadi sesuatu itu jangan diingkari yang sunnah itu. Mungkin dia punya kepentingan atau mungkin sholatnya di rumah di mana gitu. Itulah yang dimaksud profesional nanti sesuai dengan kedudukannya gitu. Jadi kalau perkara-perkara yang lo tahu, jangan bilang antum hari Senin kenapa gak puasa gitu. Jangan dibilangin begitu, wong sunnah kok gitu loh maksudnya. Tapi kalau Ramadan nggak puasa sehat mukim ya ini baru diingkari gitu kan. Misalkan tanggal 9 Arafah kenapa nggak saum gitu. Ya artinya tidak ada pengingkaran kepada hal yang seperti itu. Namanya profesional. Dalam hal ini bahwa itu terlepas dari materi mas. Cuma salafun saleh itu menjaga hatinya di dalam menjaga keikhlasannya. Maka kalau dia lakukan bisa lebih aman di rumah untuk yang tatawu. Sebagaimana diriwayatkan Rabi tidak sholat di masjid kaumnya sholat sunnah kecuali sekali saja. Dan diingatkan ini akan lebih nyaman di dalam hati. Kemudian yang kedua, wa an Sufyan qol akhbaroni Muriyat al-Rabi' ibni Khusaim qalat kana amalur Rabi' kulluha sirrun
In kana la yaji'ur rajulu wa qad nasharal mushafu au mushafa fayughatihi bisaubihi. Sama, masih tokohnya ini sama Robi yang tadi, yang pertama tadi. Kalau yang pertama, tidaklah Robi terlihat sholat sunnah di masjid kaumnya kecuali sekali gitu. Ada, tapi enggak tiap saat di masjid. Nah, yang kemudian yang kedua disebutkan di sini dari Sufyan mengabarkan kepada Muriyah Ar-Rabi ibnu Husaim, beliau berkata bahwa amalan Rabi kulluhu sirrun kana amalu Rabi kulluhu sirrun, bahwa amalannya Rabi ini semuanya sir. Sir itu kalau bacaan Quran pelan, sir namanya. Kalau perbuatan sir itu tersembunyi. Kalau nggak dibilang nyusup tersembunyi. Jadi perkara amalnya itu semuanya sir. Jadi nggak ada expose jauh dari selfie. Gitu. Ini mah umroh yang nggak ketinggalan dipoto di Ka'bah. Atau ada lagi amalan apa gitu dan seterusnya. Orang terdahulu sangatlah merahasiakan amalnya. Ini pelajaran kita. Di antaranya adalah in kana laji'ur rajulu, kalau sungguh datang seorang wa qad nasharal mushafa, sementara Robi ini sudah ngebuka mushaf, fayughatihi bisaubihi, maka beliau lakukan nutup mushafnya dengan kainnya begitu. Kalau sarung dengan sarungnya, kalau gamis dengan gamisnya. Apa maksudnya, kawan? Nah, supaya amalan baca Qur'annya aja katon wong lagi waca Quran kujagian diumpetaken. Itu pengen dialog, kadang-kadang orang sengaja dipanggil dan suruh lihat gitu ya. Kalau ini enggak. Lagi baca Quran aja ana sing teka tutup gitu wis. Supaya wong nyangkane beli lagi baca Quran, dan temen wong beli weruh. Itu begitu. Karena ada pada kajian Tazkiyatun Nufus pada kesempatan yang lain di dalam kajian kita tentang ikhlas itu. Ikhlas itu katanya man yakhtumu sayyiatihi kama man yakhtumu hasanatihi kama yakhtumu sayyiatihi. Atau kama qala. Orang ikhlas itu adalah menutupi kebaikannya sebagaimana dia menutupi kejelekannya. Sekarang jadi pertanyaan, kalau orang berbuat jelek, kalau masih fitrahnya benar, ya kalau gak bener mah terang-terangan dia habis mabok juga cerita bang. Kita jutos ningan ya akan rusak dasar. Kalau yang asli itu kalau berbuat jelek itu izin ditutupi. Ya tak boleh. Ya iya, sing normal. Sing keleleran cerita lebih normal kan. Yang normal itu malu kalau kejelekannya kelihatan kedengaran sama orang. Nah, orang yang ikhlas itu orang yang menutupi kebaikannya sebagaimana menutupi keburukannya, kejelekannya. Jadi sebagaimana kita takut keburukan ketahuan orang, maka segitu pula kita berlakukan kepada kebaikan, takut ketahuan orang. Dan mereka sudah melakukan ini. Sudah melakukan ini. Yang terdahulu itu tadi apa? Ngumpetkin mushafnya. Ditutupinya ketika apa? Nah, ketika ana wong lanang teka. Jadi lagi baca Quran wis kebuka, teka tutup. Sehingga orang lain tidak tahu kalau dia sedang ibadah baca Quran. Kira-kira kuat beli nggak?
Sebab begini kan, ikhlas itu kalau bisa Allah mudahkan, walaupun berat itu. Orang ikhlas itu jiwa dan dirinya nggak dapat apa-apa dari amalannya, bisa nggak gitu? Melakukan amalan tapi dirinya tuh nol, nggak dapat apa-apa. Untuk siapa? Untuk Allah saja. Gitu. Lamun amalan butuh implik-implik, pembangkitan implik-implik kan? Implik-implik ku pengen apa kalau enggak? Yang ini nggak ikhlas itu namanya. Jadi ikhlas itu full 100%. Diberikan kepada Allah Subhanahu. Jiwanya nggak mau apa-apa dari amalan itu. Padahal jiwanya pengen di alam, pengen disanjung, pengen implik-implik. Nah, maka ini percontohannya itu. Sehingga kalau melakukan apa-apa kebaikan, berusaha ditutup. Hebat kan Bapak-bapak. Perpecahan yang ada apakah di lembaga, di yayasan apa tuh pengen eksis sebenarnya begitu. Jadi bakalan sing anu kita sing tembian jangan. Wah, berarti pengen kedeleng gitu wong iki kan. Ya sebetulnya ikhlas aja mesti salah. Wong kita mengaklong ikhlas lillahi taala, enggak ada masalah. Ketika kita mengamalkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan dapat ganjarannya dia. Kalau perbuatannya itu sudah nyunah dia, sesuai dengan tuntunannya, maka ikhlasnya dipasang. Supaya amalannya tidak ada sesuatu pun yang mengotorinya. Apakah riaknya, sum'ahnya dan yang lainnya, tetapi semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berusaha untuk menutupi apa? Amalannya itu. Kayaknya membaring renung ini segini kalau dikit. Ya begitu kira-kira berusahanya gitu maksudnya. Nanti ada banyak ceritanya habis ini. Nah, kemudian yang ketiga disebutkan di sini dari Mundir sama, dari Rabi ibnu Husaim juga sama, tokohnya sama masih salaf kita ini. Qal kullu ma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla kullu ma la yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla yadmahal. Setiap apa yang tidak diperuntukkan dengannya wajahnya Allah, maka sia-sia. Betapapun tenaganya, betapapun biayanya. Biayanya gede, tenaganya gede, abot, tetapi tidak ikhlas, tidak mencari wajahnya Allah, maka apa? Percuma, sia-sia. Bagian 100 juta disangkane beli 49 juta haji segini, tapi apalagi haji plus mungkin ratusan juta itu. Yang nunggunya 7 tahun, 6 tahun, yang biasanya 22 ini tikel lagi. Puroda mungkin 300. Sing daftarkin mangkat sekian. Gede tak beli duit ya? Pegel tak beli? Wong pegel ning awang-awang 9 jam. Wis tekan kana tawaf, sa'i, lempar jumroh, mabit di Muzdalifah, ada wukuf di Arafah. Bohong beli pegel mau. Wong tawaf dia, sa'i dan seterusnya. Wis tenagane, wis biayane, terus beli ikhlas. Pengen di alam, pengen eksis begitu, bukan karena Allah. Habis itu. Betapapun beratnya amalan, betapapun mahalnya amalan. Maka ini bagian yang harus diperhatikan oleh kita semuanya, perkaranya. Dan itu kaitannya dengan masalah hati. Maka di sini ketika amalan tidak karena mencari wajahnya Allah, maka dia sia-sia. Ada pertanyaan biasanya, kenapa mencari wajahnya Allah? Betul tidak? Enggak ikhlas lillahi ta'ala gitu. Ada menyebutkan apa? Karena wajahnya Allah. Karena kenikmatan yang tinggi
yang paling agung dan besar di surga itu bidadari. Cemen itu. Manganan apa sing enak? Nah, wis langka apa duren. Itu kalah dengan nikmat yang paling besar adalah nikmat melihat wajahnya Allah. Gimana nggak makan nggak minum dari subuh sampai maghrib jadi siapa? Karena perintahnya Allah. Subuh kami didingang, begini atis. Aduh leges tapi sholat ayo mangkat. Enaknya memadal sareng orang. Tapi enggak. Karena apa itu? Karena taat sama Allah. Allah pemuda difitnah, enggak mau berzina, nanti aja kalau udah nikah, sabar, puasa. Supaya syahwatnya turun begitu. Sabar. Padahal anak-anak yang lain pemuda yang tabrak bus lah. Tapi dia enggak. Kenapa? Takut sama Allah. Takut berdosa. Semuanya. Kita enggak pernah lihat. Tapi kita yakin dengan kuasanya, tanda-tanda kebesarannya. Maka pada saat itulah kebahagiaan yang besar. Ketika mukminin sampai ke surga melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, Bu, reres itu. Semua nikmat yang ada tuh reres kalah kabeh dengan nikmat melihat wajahnya Allah Subhanahu. Rindu kecintaannya. Dan saat itulah kemudian kenikmatan itu sangat besar. Anda sering mengumpamakan itu kalau ada ibu-ibu lawas pengen duwe anak, wis anaknya lucu 4 tahun 5 lucu beli hilang diumumkan beli ketemu sampai mikir wong itu setengah manuk ini mbok simbok barang ning pasar kegawan panganan enak sebut apa sing enak bandeng tanpa duri es apa campur makanan enak aja gitu detek ibarat klebat kayak anaknya wah langsung ditinggal gini bener iya anak mau dirakul senenge kelingan pikir mau kah ora paham li maksudnya begitu. Jadi sesuatu di dunia aja tampak bahwasanya kenikmatan melihat itu udah habis semuanya nikmat yang tadi diceng-ceng udah enggak ada. Dengan nikmat ketemu. Nah, kita dari balik sampai akhir hayat kita salat 5 waktu istiqomah, ibadah gitu. Padahal kita enggak melihat Allah, tetapi kita iman gitu. Paham tidak maksudnya? Rasul mengkabarkan ada Al-Quran, ada ayat-ayat kauliyah kita beriman. Pada saatnya akan kita lihat Rabb tabaraka wa ta'ala bagi yang Allah berikan padanya ridho dan rahmatnya dimasukkan ke dalam surga. Allahumma inna nas'aluka jannatakal firdausil a'la wa ma qaraba ilaiha min qaulin wal amal wa na'udzubika minan nari wa jahimiha wa ma qaraba ilaiha min qaulin wal amal. Donga boleh. Berani kepada khutbah kita bikari donga kita. Masya Allah. Perhatikan. Mohon surga Firdaus. Kalau minta surga Firdaus yang minta. Dan diminta amalan yang bisa mendekatkan padanya. Gitu. Dan juga kita minta untuk dijauhkan dari neraka dan amal-amalan yang bisa mengantarkan kepadanya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kita semuanya untuk menggapai ridho dan rahmatnya. Jadi amalan yang tidak mengharapkan wajahnya Allah, tidak ikhlas, tidak mengharapkan wajahnya Allah, maka sia-sia. Betapapun pegele, betapapun larang, regane. Tapi kalau nggak ikhlas, ikan hilang semua. Kemudian kita akan melihat lagi dari Abi Hamzah As-Sumali qala kana Ali ibn al-Husain yahmilu jarabal khubz ala dhahrihi bilail fayatasaddaqu bihi fayaqulu inna sadaqata sir tudfi'u ghadabar rahman azza wajal
Dari Abi Hamzah As-Sumali berkata, katanya Ali ibni Husain, wallahu alam, ini Ali ibni Husain ibni Ali yang dimaksud. Ali ibni Husain salafun saleh. Beliau membawa jarabal khubz, apa namanya, kandak roti, begitu. Apa namanya? Ya, sudah dikasih bungkusan kandak. Ala dhahrihi, di atas punggungnya. Bilail, pada waktu malam. Kemudian dia bersodakoh dengannya. Dia mengatakan bahwasanya sodakoh yang sembunyi itu akan memadamkan murkanya Rabb Azza wa Jalla, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain ada 7 golongan yang Allah naungi tatkala tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Apa hadisnya? Tapi langkah hadiah ini sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Ada 7. Tapi materi kita untuk kaitannya dengan pembahasan itu adalah rajulun tasaddaqa bi saddaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluh ma tunfiqu yaminuh. Ini kinayah, dan itu adalah kelihiannya Nabi SAW kalau bikin bahasa seperti itu. Jadi 7 golongan itu adalah seorang yang bersodakoh dengan sodakoh, dia sembunyikan fa akhfaha sodakohnya sampai tangan kirinya tidak tahu yang diberikan tangan kanannya. Kok Kang, padahal apa? Nggak tahu. Ini kinayah saja. Kinayah itu perumpamaannya, permisalannya. Jadi sembunyi-sembunyi begitu. Tekannya gak jam 12 bengi di kana kotak. Bakat tas Isya tas Jumatan katon misalnya. Ya apa sih katon juga kasih aja seperti itu, kan masalah hati. Cuma kalau mau mengejaga gitu loh maksudnya. Itu sembunyi-sembunyi gitu maksudnya. Nah, tersebut di sini bahwa sodakoh yang sembunyi itu memadamkan murkanya Allah Rabb tabaraka wa ta'ala. Kemudian dari Umar ibn Thabit qala lama mata Ali ibn Husain. Berarti ini berlanjut juga kisah dari atasnya. Kisah dari atasnya. Kalau yang pertama itu dia ngebawanya rotinya tadi pada malam hari dan bersodakoh dengannya. Kita bisa memahami kalau sodakoh malam hari itu mestinya sembunyi. Nanti pada kejadiannya itu, ini rumah-rumah fuqara masakin Madinah ini itu dikasih depannya, di depan rumahnya. Dan pinternya itu tidak satu waktu. Mungkin kadang setengah 4, kadang jam 11, kadang jam 1 begitu. Sehingga yang punya rumah ini gak pernah tahu siapa yang ngasih. Ijik-ijik buka esok anak. Alhamdulillah. Nanti kejadiannya kapan taunya? Orang ini yang sodako ketika sudah wafat. Kalau sudah wafat gak ada masalah. Kan sudah wafat. Yang jadi masalah itu kalau orang hidup kemudian ketipu dengan amalnya, itu yang dikhawatirkan. Karena sudah beramal banyak kemudian riya. Kalau sudah wafat selesai sudah amalannya, maka diketahuilah bahwa orang ini tadi Ali bin Husain itu yang sodakoh. Kapan ketahuannya? Terus setelah meninggal gak ada lagi tuh sodakoh sembunyi-sembunyi di malam hari tadi. Oh, itu dia ternyata. Tapi sudah, kita lanjutkan. Lama mata Ali bin Husain. Ketika wafat Ali bin Husain, faghassaluhu, maka mereka pun memandikannya. Wa ja'alu yanduruna ila athari sauda fi dhahrihi, asari sudi fi dhahrihi. Mereka mulai melihat, makanya gini, orang memandikan itu mestinya orang yang soleh, amanah, begitu, paham tidak? Karena nanti ada yang bisa dilihat mungkin aib di dalam tubuh si mayat, begitu, misalkan begitu, maka dimandikannya sama orang yang soleh, berilmu soleh. Nah,
Di sini kejadiannya beliau wafat, kemudian mereka memandikannya dan mereka melihat di dalam bekas hitam di punggungnya. Kata orang kita mah kapalan. Karena galbengi, gendongi makanan gitu, roti gendongi. Saking seringnya tiap malamnya itu ada bekas apanya? Hitamnya di punggungnya. Faqalu, mereka pun mengatakan mahada, apa ini katanya? Garis tadi. Faqalu kana yahmilu jarabad daqiq lailan ala dhahrihi yu'tihi fuqara ahlil Madinah. Mereka mengatakan bahwa beliau itu membawa karung daqiq terigunya pada malam hari di atas punggungnya, diberikannya kepada fuqara ahlil Madinah. Apa? Jadi ada orang miskin ditaruh. Dan ini adalah bagian percontohan. Karena pengen hati-hatinya supaya sodakohnya tidak diketahui sama orang lain. Apa yang dilakukan? Dilakukan malam hari, sehingga yang diberinya tidak pernah tahu siapa yang ngasih. Ketahuannya ketika wafat dimandikan, ada kapal mabur, maksudnya cereret ireng begitu maksudnya. Kenapa? Karena tiap malam gendong makanan tadi begitu. Dan dari Ibni Aisyah qala abi samitu ahlal Madinah yaqulun ma faqadna shadaqata sir hatta mata Ali ibni Husain. Ini disaksikan sama ahlul Madinah. Beliau mengatakan, katanya aku mendengar ahlul Madinah mereka mengatakan ma faqadna shadaqata sir hatta mata Ali ibni Husain. Tidaklah kami kehilangan sedekah rahasia sampai wafatnya Ali ibni Husain. Dan itu diakui sama orang-orang Madinah. Setelah wafatnya beliau, sedekahnya enggak ada. Dan ini adalah kembali kepada kita semuanya, bagaimana kita dibanding mereka. Jadi sudah nggak butuh pujian, pengen di alam nggak ada, itu nggak ada. Wis pegel gendong-gendong supaya aja keuruan bengi. Sampai akhir hayat pun nggak tahu kalau yang sodako itu si fulan tadi. Taunya itu setelah wafat, kemudian ada tapaknya, dan bukan tapaknya saja, emang sodakonya hilang, fakoda itu hilang. Suki imbene kulangka, langka maning. Si fulan Ali ibni Al Husain. Wallahu taala alam. Kalau kemudian yang kerja di kantor misalkan, atau kumpul-kumpul di mana, tahu-tahu ada makanan aja. Rupanya pagi-pagi nih orang ngasihnya, ada biar chips. Makan aja. Misalkan ada kue apa gitu. Orang nggak ngerti siapa yang ngasih, pokoknya memangan begitu ya, empus apa, gitu. Karena nggak penting. Nah, ketika di sini disebutkan berkaitan dengan sedekahnya ini, maka berharap kita untuk bisa melihat bagaimana mereka di dalam apanya, di dalam sodakohnya dan sembunyinya. Walaupun sebetulnya yang dimaksud di dalam perjalanan ini itu pembahasannya bukan hanya sekedar sodakoh begitu, tetapi lebih umum lagi kepada amal-amal yang lain. Dan kemudian juga ada kisah yang lain begitu, berkaitan dengan bagaimana disebutkan berkaitan dengan ada seorang yang membebaskan hutang juga, tetapi
tidak ketahuan siapa yang membebaskannya. Nah, ada sebuah kisah ketika seorang ini bertemu dengan si A, misalnya. Ini secara global aja. Kemudian satu saat orangnya nggak ketemu-temu, si pemuda yang bersamanya. Ada berita di penjara, katanya. Ada berita di penjara. Karena hutang yang banyak. Sehingga si salaf soleh ini itu mencari berita kepada yang menghutangi. Kan ada nih orang hutang nih, kadang-kadang ini orang kaya ngutangin dibayar-bayar, kemengkelan, dilaporkan gitu, sehingga hakim menjatuhkan kelalaian dan apa-apa sudah jatuh tempo diambil. Nah, si fulan ini salafun soleh kita ini singkat saja karena panjang nanti ceritanya di sini. Karena waktunya sudah bel tadi. Sudah ada tanda masuk kisahnya. Nah, ketika diberitakan ada dia itu yang biasa ketemu, biasanya ngabdi ini seorang alim, kaya gitu kan. Ketika biasa datang, ini enggak ada nih pemuda nih. Kemana katanya fulan, biasanya kalau saya datang ada begitu. Oh, ternyata cari berita ditahan gitu. Cari lagi berita siapa katanya yang punya ini, datengin. Begitu ditahan dibayar. Saya bayar tapi syaratnya jangan kasih tahu. Syaratnya jangan kasih tahu. Jangan saya kasih tahu maksudnya siapa yang ngebayarnya gitu. Allahu Akbar. Nah, begitu datang dibebaskan barulah ketemu begitu. Dia cerita. Kemana katanya? Di penjara gitu. Lama nggak tahu katanya ada yang ngasih. Siapa nggak tahu gitu. Padahal sebetulnya beliau. Ini sama sebetulnya yang disampaikan itu semisalnya gitu. Yang pada dasarnya kita bisa ngambil kesimpulan dengan sesi sampai Isya ini bahwa ikhlas itu penting. Dan wujud yang utamanya adalah menyembunyikan amal lillahi ta'ala supaya menjaga diri ini aman dari riya dan sum'ah begitu. Maka berusaha untuk menyembunyikan amal dan jangan ekspos dengan berbagai macam tadi yang kita bisa sampaikan bagaimana keadaan mereka salafun soleh dibanding kita. Jadi kalau berbuat baik pun bebasin bayarin utang apa? Aja wara-wara sampai sing bayarin gitu. Dah nggak penting, pokoknya bebas dia pun keluar gitu habis itu. Bingung dia kan? Siapa yang baik nggak tahu begitu. Allahu Akbar. Maka hormatilah kalau kemudian orang bilang hamba Allah Subhanahu. Nah, jadi nggak perlu dilacak. Ini ada sumbangan sampai selawe juta aja. Siapa? Hamba Allah. Allah padahal mah lamun seketebuan mempilang kali pun. Selawe juta. Tapi kemudian dia tidak mau ngasih tahu dah sembunyikan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa beramal sesuai dengan tuntunannya dan harapan kita sesungguhnya menggapai surganya asli. Itu cita-cita tertingginya muslim. Makanya kalau besok lusa nanti yang diinjak masih bumi ini, ya sholat subuh maning, beramal maning, sampai kapan? Surga yang diinjak itu dah nggak ada amalan. Kalau masih bumi lagi, injak lagi. Nah, untuk mencapai kesanalah kemudian diajarkan oleh kita tentang ikhlas, tentang ittiba, amal soleh, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan percontohannya ada pada mereka. Di mana posisi kita dibanding mereka. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.